Halo semuanya, selamat datang di channel Best Topic. Video kali ini saya akan buat untuk teman-teman yang baru rekeningnya jadi di Jasa Utama Capital Sekuritas yang bingung mau membeli saham apa. Biasanya kan kalian baru buka nih, lalu biasanya akan ditanyain, Pak Kris, kira-kira saham apa nih yang cocok buat saya? Buat pemula biasanya begitu. Nah, karena kalian ini pemula, jadi saya merekomendasikan saham-saham yang kebetulan perusahaannya cukup besar dan kemungkinan secara jangka panjang masih cukup baik kinerjanya gitu. Jadi mungkin tidak terlalu yang resikonya tinggi. Perusahaan-perusahaan yang ini yang saya berikan di kali ini merupakan perusahaan yang menurut saya ditahan agak jangka panjang. Yang penting bisnisnya tetap berjalan, dan kalau kita dapat melihat sendiri bisnisnya seperti apa, sehingga kita jadi lebih yakin untuk membeli sahamnya atau memegang sahamnya. Oke, yang pertama, Bank BCA atau BBCA. Nah, Bank BCA ini merupakan salah satu perusahaan bank yang saya sangat minati ya dibandingkan bank-bank yang lain. Bank-bank besar yang lain seperti kita tahu ada BNI, Mandiri, lalu BRI. Nah, Bank BCA merupakan salah satu-satunya bank swasta yang kinerjanya nggak kalah dengan 3 bank pemerintah lainnya, begitu. Dengan kalau kita lihat kecenderungan harga sahamnya nggak terlalu fluktuatif, jadi lebih pelan, pergerakannya lebih stabil, lebih santai, tapi secara jangka panjang kita dapat melihat Bank BCA cukup naik. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita tahu pengguna bank nasabah dari Bank BCA itu cukup besar, dan silahkan datang aja ke teller-teller Bank BCA. Mereka justru tidak perlu jualan terlalu banyak, mereka duduk aja tuh nasabahnya datang gitu. Jadi sebesar itu brandnya mereka, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Bank BCA itu cukup tinggi, sehingga nasabahnya juga banyak. Nah, selain Bank BCA yang cukup besar dibandingkan bank BUMN lain, Bank BCA juga mempunyai rasio NPL yang cukup rendah. NPL itu apa sih? NPL itu adalah kredit macet. Nah, kredit macetnya BCA ini tergolong rendah kalau kita bandingkan dengan beberapa perusahaan bank besar lainnya gitu. Kenapa? Karena ya kita kalau mau minjem uang ke Bank BCA itu nggak gampang, nggak mudah gitu. Mereka cukup detail dalam pengecekannya, sehingga ketika mereka ingin memberikan kredit kepada orang yang ingin meminjam, itu nggak terlalu mereka akan melihat kemampuan dari nasabahnya untuk dapat membayar pinjaman yang mereka pinjam ke Bank BCA, sehingga rasionya cukup kecil. Kebijakan selanjutnya yang menarik yaitu bonus. BCA memberikan bonus kepada karyawan-karyawannya mereka, yaitu saham atau berupa saham, di mana bonus tahunan berupa saham ini baru boleh dijual ketika karyawannya telah bekerja selama 2 tahun. Gitu. Jadi biasanya karyawan-karyawannya mereka itu juga nggak ngerti gimana cara jual saham Bank BCA-nya, sehingga saham Bank BCA-nya mereka itu akan dibiarin begitu aja, lalu mereka kerja, dan mungkin akan dicairkan ketika mereka pensiun. Jadi cukup menarik karena setiap tahun berarti ada dana yang akan digunakan untuk membeli saham BCA dalam jumlah yang cukup besar untuk memberikan bonus kepada karyawan-karyawan Bank BCA untuk level manajemen ke atas ya. Nah, terkait tadi seperti yang di awal saya bilang, Bank BCA merupakan salah satu bank swasta di antara 3 bank BUMN lainnya. Dan kenapa saya milih Bank BCA, kenapa nggak BRI, Mandiri, BNI? Karena menurut saya kalau bank negara BUMN sendiri itu ada campur tangan pemerintahnya cukup besar. Jadi resikonya juga cukup tinggi. Saya ambil contoh seperti perusahaan gas negara di tahun 2015 harga sahamnya super tinggi di area 6.000 sampai 7.000. Nah, ketika itu pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan harga gas, bukan 2015. Di tahun 2013 atau 2012 itu harga gas negara cukup tinggi di area 6.000 sampai 7.000. Itu pemerintah mengeluarkan aturan bahwa harga gas harus turun, harus murah begitu. Karena intervensi dari pemerintah. Sehingga ya sampai hari ini harga saham perusahaan gas negara terus turun. Bahkan dari 6.000 sekarang mungkin di area 800-an, bahkan kemarin sempat ke area 600 gitu. 90% turunnya. Jadi untuk itu makanya saya lebih memilih ke Bank BCA karena tidak ada intervensi dari pemerintah, dan project yang digunakan atau project yang berjalan sesuai dengan perhitungan antara profit atau rugi atau resiko gitu. Jadi akan lebih fleksibel bagi perusahaan Bank BCA untuk bergerak ke depannya. Yang kedua, Indofood atau ICBP. Indofood di saham itu ada 2 ya.
ada dua kode saham. Yang pertama INDF, yang kedua ICBP. Nah, perbedaannya adalah INDF itu holdingnya, induknya itu INDF. Sedangkan ICBP itu adalah anak usahanya, anak usaha yang khusus dalam produk makanan dan minumannya. Kalau kita tahu Indofood itu holding yang cukup besar, mereka membawahi Indomobil, mereka membawahi sawitnya juga gitu. Nah, ICBP merupakan food and beverage punyanya Indofood. Jadi kalau memang buat jangka panjang, dan saya lebih sarankan lebih ke ICBP. Kenapa Indofood menarik? Menurut saya Indofood cukup baik dalam mengelola kinerja keuangannya mereka, di mana ya kita tahu sendiri brand Indomie-nya mereka cukup besar, di mana-mana kita bisa ketemu Indomie, dan kayaknya itu makanan wajib orang Indonesia. Saya yakin seluruh penduduk Indonesia pernah nyobain Indomie gitu, nggak ada yang nggak makan Indomie, baik itu Indomie goreng atau Indomie rebusnya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah Indofood sendiri nggak cuma jualan Indominya di Indonesia atau barang-barang mereka di Indonesia. Mereka sekarang mulai ekspor, jadi kita juga jangan takut kalau kita lagi di luar negeri seperti di Australia, Amerika, bahkan Afrika, itu kita ketemu produk Indomie gitu. Jadi cukup menarik karena bisnisnya mereka, karena ada ekspor ini seharusnya akan semakin besar. Dan kita juga tahu kalau Indomie itu merupakan mie instan paling enak di dunia, nomor 1, bahkan pernah keluar beritanya. Jadi ya penjualan Indomie cukup besar, tapi memang kan ICBP atau Indofood gak cuma mie doang produknya mereka, tapi ada produk yang lain. Ya tetap untuk itu produk-produk yang lain juga tetap mendukung dari kinerjanya Indofood, tetapi tetap best sellernya Indomie. Indofood sendiri kenapa saya rekomendasikan? Karena lebih kepada consumer goods-nya atau perusahaan yang tetap bertahan di kondisi apapun. Seperti walaupun krisis, orang tetap akan makan, ya kan? Nah, kalaupun nggak ada beras, orang makannya Indomie. Atau anak kos yang lagi mau hemat, mereka lebih milih makan mie doang daripada makan warteg atau makan nasi seperti itu. Jadi makanya Indofood merupakan salah satu perusahaan yang menurut saya bagi pemula atau untuk orang jangka panjang cukup menarik secara kinerja. Nah, kalau kita lihat juga grafik harga sahamnya cenderung juga stabil naik ke atas. Nah, yang ketiga, Telekomunikasi Indonesia atau kode sahamnya TLKM. Menurut saya Telkom merupakan salah satu perusahaan yang cukup baik untuk kita akumulasi harga sahamnya, karena dari pesaingnya yang kita tahu ada XL dan Indosat, Telkom kinerjanya lebih stabil, dan dari sisi pengguna aktifnya juga Telkom juga cukup menarik. Dari sisi jaringannya juga Telkom tersebar ke seluruh Indonesia, walaupun tidak semua daerah itu dapat sinyal 4G gitu. Bahkan ada beberapa daerah yang benar-benar nggak ada sinyal Telkomselnya sama sekali gitu. Tetapi di situ menariknya kalau kita bandingkan dengan perusahaan telekomunikasi yang lain. Telkom sendiri menurut saya kalau kita lihat dari sektor, Telkom itu masuk ke infrastruktur. Nah, tetapi kalau saya bilang sekarang ini untuk produk pulsa atau internet itu sudah bukan menjadi infrastruktur, tapi lebih kepada consumer goods, dimana ya kita bisa cek ada nggak yang kalian di sini yang nonton nggak punya pulsa atau nggak punya paket data gitu. At least kalian pasti punya paket data, dimana ya kalian pasti penggunaan paket datanya cukup tinggi dan tentu punya pulsa untuk komunikasi. Mungkin juga satu orang sekarang ini nggak cuma pakai satu nomor doang, ada beberapa bahkan punya sampai 3 nomor gitu. Jadi ya itu juga menjadi pemasukan. Apalagi zaman itu semakin berkembang, sekarang sudah muncul 4G, sehingga ketika 4G ini keluar, produk-produk ikutannya juga ikutan naik nih, seperti YouTube, seperti game online. Nah, ini juga menjadi penambah kalau semua orang butuh internet dan setiap rumah butuh wifi gitu. Untuk itu makanya IndiHome juga anak usahanya Telkom. Jadi Telkom itu punya Telkomsel, punya IndiHome, punya yang lain. IndiHome juga pertumbuhannya cukup tinggi kalau kita lihat dari tahun ke tahun secara penjualan gitu. Karena ya tadi kebutuhan dari masyarakat terhadap produknya mereka. Nah, Telkom juga mempunyai proyek yaitu Palaparing, di mana Palaparing ini tujuan akhirnya adalah seluruh penduduk Indonesia dimanapun mereka berada di wilayah Indonesia, mereka bisa mendapatkan sinyal, yaitu sinyal Telkomsel. Itu proyeknya sudah mulai berjalan, dan waktu tahun 2017 kemarin Telkom sudah meluncurkan satelit untuk melakukan proyek itu. Ya, kita berharap proyeknya dapat selesai jadi seluruh penduduk Indonesia bisa mengakses sinyal Telkom.
gitu. Nah, ketika seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan sinyal Telkomsel, nah ya pasti mereka menggunakan membeli nih pulsanya gitu atau paket datanya. Ya sehingga kita bisa lihat nanti ke depannya pendapatannya Telkom juga akan terdongkrak dari Telkomsel itu. Nah, ditambah juga ya balik lagi kemungkinan IndiHome juga masih tersebar ke seluruh Indonesia, masih cenderung kecil, dan IndiHome merupakan produk baru gitu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Telkomsel. Jadi perkembangannya masih cukup tinggi dan masih sangat panjang kalau menurut saya. Sekarang kita sudah bisa 4G telepon, video call, sudah bisa online dan gak terlalu patah-patah. Ya mungkin suatu saat kita duduk ke dalam satu ruangan atau datang ke dalam suatu ruangan hanya menggunakan hologram begitu. Jadi yang menarik dari sisi bisnis. Yang keempat, HM Sampurna atau Hyang-Jaya Mandala Sampurna, kode saham HMSP. Perusahaan HMSP sudah diakuisisi oleh Philip Morris, jadi HM Sampurna itu udah punyanya Philip Morris ya. Kalau kita bisa lihat persentase kepemilikan Philip Morris cukup besar, 90% ke atas gitu. Jadi yang kita bisa jual beli itu cuma sekitar di bawah 10% Sampurna. Jadi menurut saya perusahaan ini cukup menarik. Kalau kita lihat dari data tahun 2019, penduduk Indonesia yang aktif merokok itu 65 juta orang. Itu setara dengan 35% dari total jumlah penduduk di Indonesia gitu. Dan ditambah lagi fakta bahwa kalau kita bandingkan harga rokok Sampurna dengan harga rokok di seluruh dunia, di Indonesia itu rokoknya masih sangat murah gitu. Jadi ya orang akan cenderung membeli, dan kekhawatiran orang-orang kan biasanya nanti cukainya naik, harga rokoknya naik seperti tahun 2020 ini gitu. Harga rokok tahun 2020 ini karena cukainya naik, harga rokok pun naik. Tetapi kalau kita lihat di pasaran, harga rokoknya cuma naik sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah gitu. Dimana saya bertanya kepada orang yang aktif merokok, apakah ketika kenaikan harga rokok 2.000 sampai 5.000 ini Anda berhenti merokok? Dan mereka menjawab, ya 2.000 sampai 5.000 nggak bisa menghentikan saya untuk nggak ngerokok. Bahkan naik ke harga rokok naik 10.000 pun saya tetap akan merokok. Mereka bilang begitu. Jadi menurut saya HM Sampurna merupakan salah satu perusahaan yang branding rokoknya cukup besar dan cukup bagus sehingga melekat di hati semua masyarakat di Indonesia. Bahkan saya yang nggak ngerokok pun saya tahu kalau ada rokok Sampurna. Nah, rokok juga merupakan salah satu penyumbang cukai terbesar penerimaan negara, sehingga menurut saya walaupun kekhawatiran orang-orang nanti akan berubah, nanti akan ada rokok elektrik, nanti akan ada pesaing-pesaingnya yang lain. Menurut saya Sampurna salah satu perusahaan rokok yang cukup kuat sehingga mereka bisa dapat ya kita tahu kalau dengan adanya bayaran yang cukup besar dari Sampurna kepada negara sebagai penerimaan cukai, ya seharusnya mereka juga mendapatkan suatu tempat eksklusif gitu di mata pemerintah gitu. Jadi cukup baik sebenarnya untuk Sampurna. Terlebih lagi mereka juga sering memberikan sponsor kepada acara-acara tertentu dan jumlah sponsornya juga cenderung besar. Bahkan mereka sendiri juga sering membuat acara dan acaranya juga heboh gitu. Jadi menurut saya HM Sampurna merupakan salah satu perusahaan yang cukup baik, apalagi harga, tinggal kita melihat harga sahamnya murah atau mahal begitu. Tapi kalau Anda bingung, ya silakan Anda pilih Sampurna. Apalagi jika Anda merokok, silakan Anda membeli Sampurna. Jika rokok Anda Sampurna, ya at least Anda dapat dividen cukup besar, di mana Sampurna juga memberikan dividen 100% dari laba bersihnya mereka. Jadi anggap saya sebagai cashback. Yang kelima, Media Nusantara Citra atau kode saham MNCN. Nah, MNCN menarik menurut saya. Kalau kita lihat dari grafiknya, kalau yang lain kan kita nggak usah lihat grafik harga sahamnya tuh karena cenderung biasanya naik. Nah, kalau MNCN cukup menarik yang menjadi perhatian saya karena harga sahamnya terus turun dari tahun 2014 ya, dengan tertingginya di 3.000, sekarang mungkin di bawah harga 1.000 di saat video ini saya bikin. Tapi secara jangka panjang mungkin kedepannya MNCN sudah mulai dapat dilirik. Kenapa bisa turun MNCN cukup dalam dari 3.000 sampai ke di bawah 1.000 gitu? Ya yang pertama menurut saya waktu di tahun 2014-2015 ownernya nggak terlalu peduli dengan perusahaannya. Ketika Warren Buffett mau membeli saham atau berinvestasi pada saham tertentu atau perusahaan tertentu, Warren Buffett salah satu indikator untuk dia membeli sahamnya yaitu manajemen. Apakah manajemennya kompeten atau
peduli terhadap usahanya. Nah, MNCN di tahun 2014-2015 saya rasa tidak terlalu peduli karena ya lebih fokus kepada acara partainya gitu. Lalu kenapa MNCN saya masukkan ke saham yang Like Invest sekarang ini? Ya, kemarin di awal tahun 2020 atau di akhir tahun 2019 kemarin, ada satu statement yang menarik menurut saya, yaitu ownernya sendiri atau Pak Haritanu mengatakan akan kembali fokus untuk mengembangkan MNCN gitu. Kutipan dari perkataannya Pak Haritanu mengatakan bahwa minimal harus naik sahamnya 10 kali lipat. Oke. Kalau naik hanya sampai ke 3.000, saya mundur, itu kata Pak Haritanu. Gitu. Jadi menurut saya berarti ownernya sudah mulai ingin fokus lagi, ingin mengembangkan MNCN, atau kalau kita tahu di layar TV biasanya RCTI gitu, atau produk-produk MNC Sport, MNC yang lainnya. Itu juga menarik menurut saya karena ownernya sendiri atau manajemennya sendiri sudah mulai fokus kepada kinerja dari perusahaannya. Dimana kita tahu bahwa kalau kemarin baca beritanya, MNC sudah mulai menggandeng Netflix gitu untuk mulai masuk ke Indonesia. Mungkin bentuk kerjasamanya masih belum secara pasti seperti apa, tetapi yang saya tahu bahwa MNC dan beberapa media lain berusaha untuk membuat konten di mana konten itu akan dimasukkan kepada Netflix gitu. Jadi mereka juga akan masuk kepada bukan go public atau go internasional kalau saya bilang, karena produk-produknya mereka akan berusaha untuk bersaing pada produk-produk Netflix internasional. Jadi ya seperti kita tahu sekarang kita bukan Netflix, kita bisa nonton film dari Spanyol, film dari Korea, film dari Amerika, semua masuk di sana, maupun drama series atau movie semua masuk di sana. Nah itu juga menarik gitu, dimana ya Indonesia juga kalau kita lihat kemampuan untuk membuat dramanya mungkin nggak kalah, bahkan mungkin ya bikin kesel. Memang berbeda dengan drama di Spanyol atau drama di Amerika. Indonesia punya ciri khas sendiri baik itu dramanya. Jadi ya kenapa tidak, memang MNC menjadi salah satu pilihan untuk jangka panjang. Karena kita tahu masa depan kemungkinan internet akan selalu berkembang dan komunikasi akan selalu berkembang. Globalisasi akan terus menghantui bagi orang-orang yang tidak dapat berkembang, dan ke depan justru dunia itu akan jadi lebih semakin kecil. Kalau dulu kita lihat, saya tinggal di Indonesia, berarti saya berpikir pada Indonesia aja. Kalau sekarang pemikiran kita, saya tinggal di Indonesia, bagaimana saya bisa menjangkau orang-orang di luar negeri. Saya bisa jangkau di Singapura, saya bisa jangkau di Australia, saya bisa jangkau ke Asia gitu, bahkan ke Amerika. Nah, sekarang MNC merupakan salah satu menurut saya yang bisa berkembang sampai ke internasional gitu. Makanya saya memilih MNC, dan cenderung kalau kita lihat harga sahamnya juga murah, dan kalau kita lihat valuasi fundamentalnya juga cukup murah. Jadi ini ada 5 saham yang saya pilih untuk kalian para pemula yang ingin menabung saham gitu, atau ingin berinvestasi ke saham yang membelinya secara berkala. Ada yang pertama ada BCA, ada Indofood, ada Telkom, ada Sampurna, dan MNC. Dimana penjelasannya sudah saya jabarkan tadi satu persatu. Silakan dicek, dan silakan mana yang serak silakan diambil gitu. Atau Anda punya pemikiran sendiri ya silakan Anda analisa sendiri. Tapi ini khusus untuk pemula, dan menurut saya bisnisnya juga cukup bagus dan rasio fundamentalnya juga cukup baik, sehingga secara jangka panjang kemungkinan akan lebih stabil gitu. Nah, pembeliannya juga nggak cuma di saat lagi turun, lagi krisis itu boleh beli, tetapi 5 perusahaan ini lebih kepada ya secara jangka panjang, ke depannya setahun depan, 2 tahun ke depan, ini juga masih layak beli, asal ya tadi sesuai dengan kriteria yang kita sebutkan tadi, asal track record perusahaannya masih sejalan dengan yang saya sebutkan tadi. Ya, semoga video yang saya bikin kali ini dapat membantu investasinya Anda untuk memilih saham-saham mana yang layak untuk kita investasikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga cuan.